Shalom saudara, selamat pagi saudara. Saudara sudah siap ya? Karena saudara diberi kehausan dan kelaparan akan firman untuk mendengarkan perkataan Tuhan dalam hidup saudara. Saya akan melanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Kita sedang membahas kitab Kidung Agung pasal yang kedua. Ini untuk mengungkapkan tentang gambaran daripada gereja yang diharapkan Tuhan. Karena gereja yang diharapkan Tuhan itu adalah diberi status adalah sebagai kekasih Tuhan. Tentu saudara perlu mendengarkan ini secara detail. Mengapa? Karena, saya ulangi, karena ini adalah pengharapan Tuhan atas hidup saudara. Bukan hanya menjadikan saudara menjadi orang percaya seperti yang dikatakan dalam Roma 9 ayat 25. Bukan hanya menjadi orang percaya saja. Di sini dikatakan seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku. Bukan hanya itu saja. Karena yang disebut dengan umat Tuhan itu bukanlah statusnya adalah kekasih Tuhan. Tetapi di ayat ini dikatakan, dan yang bukan kekasih itu menjadi kekasih. Jadi kalau saudara sampai puas terhadap kehidupan hanya sebagai umat Tuhan, sayang sekali saudara. Mengapa sayang sekali? Karena Allah memiliki pengharapan. Dan pengharapan ini termasuk adalah bagian daripada rencana agungnya Dia untuk hidup saudara. Supaya saudara itu bukan hanya disebut umat Tuhan saja. Orang percaya saja. Tapi disebut adalah kekasih Tuhan. Her beloved. Mari kita lihat sekarang saudara dalam kitab Kidung Agung. Mari kita buka sekarang kitab Kidung Agung pasal yang ke-2. Minggu lalu kita sudah baca, sekarang kita akan baca selanjutnya. Ayat yang ke-5. Ini pernyataan daripada si gadis Sunam ini. Merupakan perkataannya dia, impiannya dia, keinginannya dia kepada sang kekasihnya. Dikatakan demikian. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Ini suatu permohonan. Saya katakan ini adalah suatu permohonan. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin mengajak saudara untuk lebih dulu berdoa. Apakah apa yang saya mau bagikan pada ayat 5 ini, dan mungkin seterusnya juga, itu menjadi doamu juga, pengharapanmu juga. Ini penting, saudara. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan buat hidup kami semua fasilitas, semua bentuk hal-hal yang ilahi untuk menguatkan hidup kami. Kami ingin supaya hari ini dari firman yang terdapat dalam kitab Kidung Agung ini, itu benar-benar menjadi jelas, menjadi
tegas, terang benderang buat hidup kami. Sehingga kami benar-benar mengalami penguatan-penguatan dari Tuhan. Kami tahu, karena kami adalah istri mempelai daripada laki-laki tunangan kami. Ketika engkau meninggalkan kami, berdiam di tahta di surga, engkau meninggalkan pemberian-pemberian penguat, Romo yang kudus, firman-Mu, dan juga adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Kelima jawatan itu. Makasih kami bisa menerima anugerah itu. Kami dikuatkan. Sehingga kami bisa berdiri teguh oleh iman. Makasih Tuhan. Berbicaralah pada kami. Kami siap mendengarkannya. Amin. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel. Stay me with flagons. Comfort me with apples. For I am sick of love. Sebab aku nih sakit asmara. Sebab sakit asmara aku. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Saudara harus bisa memahami. Kismis itu terbuat dari anggur yang dikeringkan. Sehingga sisa di dalamnya tidak ada lagi. Hampir habis seluruhnya adalah air anggurnya. Jadi sisanya itu adalah tinggal nutrisi-nutrisi dan gula atau fruktosa yang ada yang memberikan rasa manis pada anggur tersebut. Kita harus benar-benar bisa tahu. Raja Salomo yang menulis ini dengan mengungkapkan syair yang diutarakan oleh si gadis Sunem ini. Dengan mengatakan, kuatkanlah aku sang kekasihku, yaitu sang gembala, bukan Raja Salomo. Dengan penganan kismis. Mengapa? Kok kismis? Makanan kue kismis ini. Bukankah dia sedang dicobai? Dia sedang digoda? Dia sedang dibujuk oleh seorang raja. Oh, apa maksudnya? Saudara harus tahu. Pertanyaan kedua, ini apa maksudnya? Kok itu yang diminta? Oh, hubungannya apa? Lalu yang berikutnya satu pertanyaan yang sekaligus kita akan mendapatkan jawabannya. Apanya si gadis yang ingin dikuatkan oleh kue kismis itu? Apanya? Bukankah kita sedang membahas tentang gereja yang merupakan pengharapan Tuhan, harapan Tuhan. Sebagai gereja yang disebut adalah kekasihnya. Ini penting buat kita. Saya akan memulainya dengan seperti ini. Di perjanjian lama. Saya ulangi, di perjanjian lama. Kismis ataupun kue kismis yang mengandung. Yang diolah dengan kismis. Ternyata itu beberapa kali memang digunakan untuk menguatkan tentara yang sedang berjuang. Maka bukan hanya roti biasa yang mereka bawa, tapi roti kismis atau kue kismis. Saya ingin mendekati kepada saudara.
Lihat apa yang diinginkan. Saudara bisa cari itu nanti. Bikin saja. Kue kismis dalam konkordansi saudara akan. Atau kismis saudara akan menemukan. Itu banyak hal. Kismis ini dipakai pada saat peperangan. Khususnya adalah Daud. Jadi si gadis ini. Ini yang saudara lihat. Dia minta dikuatkan oleh penganan kismis. Karena dia ingin memberikan kode. Ini adalah kode. Saya ulang, ini adalah kode. Tanda. Sinyal. Kepada sang kekasihnya. Bahwa aku sedang dalam medan pertempuran. Tentu dia tidak mau memakai istilah, aku nih sedang dalam pertempuran. Pertempuran siapa? Oh, itu kan raja kita. Ya. Saudara lihat sini, ini kue kismis. Ya. Jadi karena kue kismis itu senantiasa digunakan atau dikonsumsi oleh para tentara di dalam saat berperang. Saudara bisa lihat sini. Ini wanita Sunem ini penuh hikmat. Jadi dia ingin memberitahukan kepada sang kekasihnya. Bahwa aku nih sedang dalam peperangan. Kepada kekasihnya itu. Aku nih sedang dalam peperangan. Aku butuh dikuatkan kue kismis. Jadi dia ingin memberitahukan kepada sang kekasih. Bahwa dia sedang dalam peperangan. Sebab itu adalah satu kode. Satu sinyal. Tanda. Yang bisa memberitahukan kepada sang kekasih. Aku bisa kalah atau aku bisa menang. Jadi dia bisa kalah, bisa. Atau dia bisa menang, dia bisa menang. Mungkin saja dia menang. Tapi dia bisa juga punya potensi dia untuk kalah. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi ini adalah bahasa sandi. Itu yang pertama. Ya saudara mungkin bingung. Oh, kue kismis itu menguatkan. Oh, ini pemberitahuan. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Kuatkan aku. Jadi kue kismis itu senantiasa dikonsumsi tentara saat berperang. Itu masalahnya. Itu peruntukannya. Jadi dia ingin memberitahukan kepada sang kekasih. Ya Raja Salomo menulis saja. Pada sang kekasih bahwa dia sedang dalam peperangan. Yang mungkin bisa kalah. Yang mungkin dia bisa kalah. Atau menang. Kita akan dapati lagi. Pada pertanyaan berikutnya tadi. Apanya si gadis yang ingin dikuatkan? Apanya dia?
Kan kismis itu untuk tentara yang secara fisik sedang berperang. Nah, saudara bisa lihat. Bukankah gereja yang diharapkan Tuhan digambarkan oleh gadis Sunam ini? Berarti itu adalah kismis-kismis rohani dong. Karena itu yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Tentu itu adalah kismis rohani. Tentu dia berseru. Apanya si gadis ini yang sebenarnya ingin dikuatkan? Saudara akan terkaget. Saya ajak saudara untuk membaca satu cerita di dalam 1 Samuel 30. Mari kita lihat sama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-30. Ketika Ziklag jatuh di tangan orang-orang Amalek. Lalu kemudian saudara bisa lihat. Lalu perempuan-perempuan yang ada di sana, tua dan muda, itu ditawan oleh tentara Amalek. Harta mereka dirampas. Dan ketika Daud sampai ke Ziklag, dia lihat kota itu terbakar. Habis. Istri mereka serta anak-anak mereka lagi tertawan. Daud menangis. Di ayat keempat. Sudah dilihat pada tayangannya saja. Menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi. Juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam. Perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal itu. Orang Karmel itu. Yang pernah juga memberikan kue kismis kepada Daud dan kepada 600 tentaranya. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Karena dianggap tidak menjagai, tidak waspada terhadap kota Ziklag yang akan diserbu oleh orang Amalek. Dan orang Amalek ini adalah tentara-tentara yang besar-besar. Seluruh rakyat pedih hatinya. Tapi saudara bisa lihat di ayat yang ke-6. Tetapi saudara bisa lihat di sini. Daud menguatkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Daud menguatkan kepercayaannya. Dia percaya pada Tuhan. Lalu kemudian dia berikan. Dia minta. Dia datang ke hadapan Tuhan dengan memakai baju efod yang dia dibawa oleh Abiatar. Dia ingin bertanya kepada Tuhan. Haruskah dia mengejar gerombolan tersebut? Dapatkah kau susul? Katanya. Lalu kemudian Tuhan berkata, kejar. Engkau akan dapat menyusul mereka. Lepaskan para tawanan. Lalu Daud pergi. Beserta dengan ke-600 orang bersama-sama dengan dia. Sampai mereka ke sungai Besor. Ayat 9. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti. Nah, maka Daud melanjutkan pengejaran itu. Di ayat yang ke-10. Beserta 400 orang. Berarti 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu. Berhenti di sana. Saudara bisa bayangkan. Ini pengejaran. Mengejar musuh. Dan sesudah itu baru berterak. Untuk menghancurkan musuh. Ayat 11. Lihat saudara. Ayat 11. Daud datang kepada Tuhan. Dan dia diperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat 11. Tapi secara fisik. 200
laskarnya dia, berarti sepertiga dari kekuatan yang dia miliki, sudah terlalu letih secara fisik. Ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang. Lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti. Lalu makanlah ia. Kemudian memberi dia minum. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Setelah dimakannya, ia segar kembali. Daud segar kembali. Daud sudah mengalami keletihan. Wow. Saudara bisa lihat di sini. Daud sudah mengalami keletihan. Sudah kepayahan. Tapi dia bertemu dengan orang Mesir. Lalu kemudian apa? Apa yang mereka makan? Apa yang mereka konsumsi ketika saat seperti itu? Bukankah itu adalah situasi medan peperangan? Lihat orang Mesir tersebut. Lihat orang Mesir tersebut. Dia mengkonsumsi kue kismis. Mereka memberi dia di ayat 11. Para tentaranya Daud memberikan dia roti. Lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepada sepotong kue ara. Dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari, 3 malam. Orang ini. Kemudian Daud baru bertanya Daud, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir. Budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku. Karena 3 hari yang lalu, aku jatuh sakit. 3 hari tidak makan, jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya, dapatkah engkau menunjuk jalan? Nah, sudah dikasih makan ini bukan hanya suap. Orang ini sudah dicampakkan oleh orang Amalek, musuhnya Daud. Kemudian dapatkah engkau menunjuk jalan kepada ke gerombolan itu, gerombolan orang Amalek yang merampas, membakar kota Ziklag. Katanya, bersumpah kepada demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tapaklah orang-orang itu berpencar di atas seluruh daerah itu. Sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan akhirnya Daud menang. Kita lihat orang Mesir ini. Dalam suasana perang. Saudara bisa lihat. Akan nampak nyata. Kelompok-kelompok orang, termasuklah orang Mesir ini terlihat. Dia kelompok-kelompok yang lemah dalam peperangan. Orang lemah dalam peperangan tidak akan pernah bisa menuai kemenangan. Tapi kita mau lihat apa yang dikatakan, dicatat oleh Alkitab. Setelah orang yang 3 hari ini diberi dia roti, kemudian dia makan, dan beri dia kue ara, diberi dia 2 buah kue kismis. Setelah dia makan, dikatakan oleh Alkitab dia segar kembali. Tunggu dulu saudara. Kalau engkau baca 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 3, 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 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 3
Saya ulangi, kalau engkau baca dalam Amplified Classic Bible. Saya ulangi, dalam Amplified Classic Bible. Mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat yang ke-12. Dalam Amplified Classic Bible ayat yang ke-12. Kita langsung saja ayat 12. Karena setelah orang-orangnya Daud memberikan dia roti dan dia makan. And a piece of cake of figs. Pohon ara, buah pohon ara. Sepotong kue buah ara. And 2 clusters. 2 cluster itu dua penggalan. Of raisins, kismis. Kue kismis maksudnya. And when he had eaten. Dan ketika dia sudah memakannya, dikatakan oleh Alkitab demikian. His spirit returned to him. Rohnya kembali ke dia. Return to him. His spirit return to him. Karena dia udah gak makan 3 hari 3 malam. Alkitab mengatakan bahwa dalam bahasa Indonesia mengatakan adalah bahwa ia segar kembali. Tetapi ternyata dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata his spirit, itu digunakan kata ruah. Ruah ini bisa berarti adalah nafas. Ruah ini bisa berarti adalah angin. Ruah ini bisa berarti adalah gas. Udara. Tapi saudara, saya ingin tunjukin kepada saudara. Ruah ini H7307. Ini juga berarti adalah roh. Spirit. Ya segera. Rohnya kembali. Kembali kepada dianya. Apa yang hilang? Dia dicampakkan. Apa yang hilang? Kalau kita kembali. Jadi ketika orang Mesir tersebut, ketika dia sudah makan. Saya ulangi, dia sudah makan. Pemberiannya Daud ini. Yang merupakan bekal para tentara yang 400. Yang makan, Alkitab berkata, maka rohnya kembali kuat katanya. Seperti sedia kala. Rohnya kembali kuat seperti sedia kala. Berarti kalau kita lihat dalam Kidung Agung 2 ayat 5. Ketika si gadis sudah memberikan sinyal. Memberitahukan kepada sang kekasihnya, yakni gembala, bahwa dia berada di medan peperangan. Makanya dia katakan, kuatkan aku dengan kue kismis. Yang dia maksudkan adalah, kuatkan rohku, kuatkan semangatku.
supaya kembali seperti sedia kala. Karena si gadis ini sudah mau lemah. Mulai makin lemah. Ini adalah keinginan si gadis. Agar sang gembala tersebut, kekasihnya itu, meneguhkan, menguatkan batinnya dia. Hatinya dia. Dalam menghadapi peperangan ataupun pencobaan ini. Wah, luar biasa saudara. Itu keinginan sang kekasihnya. Mari kita lihat sama-sama satu-satu ayat. Kekuatan macam apa saja yang bisa engkau terima dari sang kekasihmu Kristus. Jadi jangan minta berkat. Karena saudara minta berkat sementara saudara berada di medan peperangan. Yang bisa membuat saudara menang atau kalah. Dan hampir tidak ada urusannya dengan saudara menerima berkat atau tidak menerima berkat. Di 1 Korintus 10. Ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, hai gadis Sunem. Ialah pencobaan-pencobaan biasa. Hai gereja, Tuhan juga. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apa yang sudah ada? Kekuatan yang apa yang sudah ada pada diri manusia? Lihat saudaraku. Perhatikan baik-baik. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan ayat ini baik-baik karena ini penjelasannya sangat cocok sekali dengan apa yang dikatakan oleh si gadis Sunem tersebut di dalam Kidung 2 ayat yang ke-5. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah sudah melihat ketika engkau di dalam peperangan. Allah melihat dua. Peperangannya dan Allah melihat kekuatan di dalam dirimu yang sudah ada. Saya ingin langsung saja untuk melompat kepada sesuatu yang membuat saudara lebih mudah mengerti. Sebab Allah setia katanya, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau saudara kalah, Allah yang bertanggung jawab. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sebab apa? Sebab kekuatan yang ada pada diri saudara yang sudah dilihat sebelum saudara masuk ke dalam pencobaan, itu cukup. Makanya ketika dia tidak memberikan tambahan kekuatan, maka Allah bertanggung jawab atas menang atau kalah dalam peperangan itu. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau saudara hubungkan kalimat yang pertama, ia tidak membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Oh sorry. Apa yang tidak, dia bilang begini. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Kemudian ada kata, Allah tidak akan membiarkan kamu
Dicobai melampaui kekuatanmu. Kekuatan yang sudah ada pada dirimu itu. Berarti kekuatan yang ada pada dirimu itu progresif. Makin meningkat. Allah yang mensuplainya. Makanya jenis pencobaan-pencobaan. Itu pun juga berbeda-beda. Saya ulangi sekali lagi, berbeda-beda. Bahkan dia katakan dia pertaruhkan kepribadiannya dia sebab Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Berarti Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup saudara tanpa peperangan, tanpa pencobaan. Itu sebabnya kekuatan ini berasal dari Allah. Ini yang disebut dengan kasih karunia. Lihat sekarang ayat yang masih kembali ke 1 Korintus 10 ayat 3. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti Allah tidak sama sekali berniat untuk menyelesaikan ataupun, saya ulangi, menyelesaikan masalah saudara, tapi Dia hanya berniat saudara menang karena apa? Saudara telah memperoleh kekuatan yang berasal dari Dia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara bisa menangnya. Menang. Menanggung itu menang. Mengatasi peperangan itu. Jadi si gadis Sunem ini, kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Dengan kue kismis. Itu merupakan seruan dalam batinnya dia. Seruan dalam batinnya dia. Dan seruan ini haruslah menjadi seruan gereja. Oleh karena dia tidak bersama-sama dengan Kristus. Kristus secara zat roh, dia sudah ada di tahta di sorga. Tetapi Kristus memberikan kasih karunia. Karena dia penuh dengan kasih karunia. Kepada hidup saudara. Supaya saudara bisa menanggung dan menang atas setiap pencobaan. Ibrani pasal yang kedua. Ibrani 2. Ayat yang ke-18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Yesus itu menderita karena pencobaan. Gak masalah menderita. Tapi menang atau kalah. Maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini satu pertanda bahwa dia menang. Karena dia bisa menolong. Pertolongan ini. Baik jalan-jalannya. Untuk mencapai kemenangan. Ini yang disebut dia menolong. Ini perlu saudara dapati. Karena itulah kue kismis untuk menguatkan saudara. Ada jalan-jalan menuju kemenangan. Ada kekuatan Tuhan
menuju pada kemenangan. Mari kita baca sekarang dalam Ibrani pasal 4. Ayatnya yang ke-18. Ibrani 4 ayatnya yang saudara. Ibrani pasal 4. Setahu saya itu adalah Ibrani pasal 4. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya. Imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dalam bahasa King James Version-nya dikatakan seperti ini. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Saya ingin kita membacanya dalam Amplified Classic Bible saja. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dikatakan, for we do not have a high priest who is unable to understanding and sympathize and have shared feeling with our weakness and infirmities and liability to the assaults of the temptation. Nah, ini yang saya mau bagikan nih. But one who has been tempted in every respect. Dalam King James dikatakan in all points. Dalam Alkitab lain dikatakan in all aspect. As we are, yet without sinning. Tetapi dia telah dicobai dalam segala aspek kehidupan. Sebagai segala titik-titik. Atau segmen-segmen kehidupan. Jenis kehidupan seperti apa saja. Tetapi dia tidak berdosa. Ini benar-benar akan menguatkan diri kita. Makanya Yesus dikatakan di Ibrani pasal 2. Ayat 18. Dia bisa menolong kita. Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan. Berarti Allah bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya Allah? Bagaimana tanggung jawabnya Tuhan? Supaya kita tetap menang. Dengan memberikan kue kismis. Itu maksud saya. Dengan memberikan kue kismis. Arti kata dia menguatkan roh saudara. Sehingga roh saudara itu kuat. Dalam menanggung segala pencobaan apa saja. Saya ingin saudara-saudara membaca ini. Filipi. Ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara
dapat kutanggung. Lihat nih saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, melalui Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Bagaimana hubungannya antara Ibrani 2:18, Ibrani 4 ayat 15, dan 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, sampai saudara bisa melihat hasilnya di sini sekarang. Paulus mengatakan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di Alkitab berbeda-beda. Ada yang mengatakan, I can do all things through Christ which strengthen me. Ada yang mengatakan, aku dapat melakukan segala apa saja melalui Kristus yang menguatkan aku. Tapi Alkitab yang lain, ada juga yang berbicara tentang hal yang lain. Bukan hanya, saya ulangi, bukan hanya dia mengatakan Tuhan menguatkan aku. Tapi ada lagi Alkitab YLT, Youth Literate Bible ini. Dikatakan YLT, YLT. Dikatakan for all things I have strength in Christ strengthen me. Jadi beberapa Alkitab menulisnya sama seperti Alkitab bahasa Indonesia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Kita harus kembali dulu untuk melihat satu kata, nanti kita akan bawa saudara kepada ayat-ayat yang lain. Supaya saudara mengerti. Supaya saudara disegarkan dan dikuatkan benar oleh kue kismis ini. Ini kue kismis ilahi nih. Kue kismis spiritual ini. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud Paulus yang ada di dalam Dia itu? Siapa yang ada di dalam Dia? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang siapa yang ada di dalam Dia itu? Tentu kita harus kembali lagi kepada masalah pernikahan. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini siapa? Ini Adam saja. Lalu kemudian Tuhan Allah berfirman di ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau engkau lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia. Ulangi, menciptakan manusia itu. Menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan. Tapi kok kenapa Adam secara realita masih sendiri? Saya katakan dia masih sendiri.
Lalu Tuhan berpikir gini, realita itu harus diubah. Karena dalam pandangan Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, dari mana Tuhan mendapatkan? Bukankah dia sudah menciptakan? Itu digunakan kata bara. Suatu konsep, suatu desain, suatu rancangan tentang manusia. Laki-laki dan perempuan. Dan sekarang, kalau itu suatu ciptaan itu tentu sudah ada waktu Tuhan membentuk Adam. Mewujudkannya menjadi realita, menjadi kenyataan. Tentu sudah ada. Di mana itu? Dan Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Aku akan menjadikan, dikatakan Tuhan. Saudara tahu arti kata menjadikan di sini asah. Digunakan H6213. Allah akan proses. Nah, bagaimana nih langkah-langkah proses Allah? Supaya saudara mengerti apa yang dimaksud di dalam Kristus itu siapa. Siapa yang ada dalam Kristus? Nah, ini kita lihat. Ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua itu kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Kepada burung-burung di udara. Dan kepada segala binatang-binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Luar biasa, saudara. Nyaris, laki-laki itu menikahi ternak, burung-burung di udara, binatang hutan dan lainnya. Ya, kita lihat di sini, ayat 21-nya. Bukankah Allah ingin menjadikan penolong yang sepadan? Istri, pasangan, kekasih. Ayat 21 sekarang. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Adam tidur. Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Digunakan kata mengambil. Itu digunakan kata lakah. Ternyata arti kata lakah itu pertama kali digunakan dalam kitab Kejadian. Musa yang menulisnya kitab lakah. Bahasa Ibrani arti kitab lakah itu adalah take, ambil. Tapi juga diambil untuk dinikahkan. Ngambil salah satu rusuk dari lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, inilah gambaran. Berarti Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan di hari yang sama, konsepnya sama. Ketika Allah mewujudkan dulu laki-laki, wanita sudah ada di dalamnya. Kau diambil keluar untuk engkau bisa menjadi pasangan ataupun mitra destininya Adam ataupun Tuhan. Dikatakan lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Nyenyak ketika ia tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu. Dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu. Inilah dia tulang dari tulangku. Dan daging daripada dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Berarti saudara lihat. Arti kata perempuan adalah ia diambil dari laki-laki.
Wow. Tentu saudara sudah mulai mendekati apa yang Tuhan mau tuju. Kuatkan aku dengan penganan kue kismis. Saudara mengerti. Pertama tadi itu menunjukkan dia ada dalam medan peperangan. Yang kedua, dia minta dikuatkan batinnya. Kita lagi membahas Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Saya bertanyakan tadi, siapa yang ada di dalam dia? Itulah kekasih Tuhan. Itulah kekasih Tuhan. Lalu bagaimana seruan si gadis Sunam ini? Gereja itu kekasih Tuhan. Diambil dari dalam. Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Segala perkara dapat kutanggung karena aku kekasih dia. Yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah itu. Saya mau beritahu pada saudaraku. Stop berdoa untuk meminta kekuatan Tuhan. Dalam setiap peperangan, dalam setiap pencobaan. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Itu otomatis. Sebab semua pencobaan, semua peperangan yang saudara hadapi dalam kehidupan ini, itu dalam kendalinya Tuhan. Dia tahu. Allah begitu luar biasa. Dia menjaga hidup saudara supaya jangan jatuh ataupun berdosa di dalam pencobaan. Jadi siapa yang ada di dalam dia itu? Menurut Filipi 4 ayat 13, itu adalah kekasih Tuhan di dalam. Wah. Mari kita lanjut saudaraku di Efesus pasal 6. Efesus pasal yang ke-6. Efesus 6. Ayat yang ke-10. Ini sebelum peperangan nih. Mari kita bacalah mulai ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah. Digunakan kata kenakanlah. Ya. Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah, berarti Tuhan sudah menyediakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Saudara bisa akhirnya menjadi jahat. Saudara akhirnya bisa dikalahkan oleh si jahat. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bahkan dikatakan jadi berdirilah tegap. Berikat pinggang kebenaran. Dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh.
di dalam roh. Dan berjaga dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Doa juga harus kuat. Bagaimana semua ini? Kekuatan ini datang. Allah yang memberikan. Karena dibilang begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Dia. Maka dia bilang, kenakan. Ambil. Pakai. Berarti sudah tersedia. Supaya kamu kuat di dalam Tuhan. Kamu kuat sebagai sang kekasih Tuhan. Wow. Kita baru bahas satu kata saja. Pada ayat yang kelima. Kidung 2 ayat 5. Kuatlah nekanlah aku dengan penganan kismis. Tapi ini berhubungan dengan ayat di penghujungnya. Ayat 5 ini. Segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab sakit asmara aku. Itu cinta. Saudara bisa memahami. Minggu depan mungkin saya akan jelaskan ini. Soal sakit asmara ini. Lihat di sini. Dikatakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kalau engkau baca lagi. Di Efesus pasal 3 sebelumnya. Ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut Tuhan. Menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, Roh Kudus, di dalam batinmu, manusia dalammu. Menurut kekayaan Tuhan. Waduh, aku kaya nih ya. Gimana aku menguatkan dia? Oh, dikasih tahu tuh kekayaannya. Diberikan sebagian kekayaannya. Menguatkan rohmu. Saudara mau tahu apa kekayaan Tuhan itu? Kekayaan Tuhan itu banyak. Dan salah satu yang saudara perlukan setiap saat. Kekayaan Tuhan itu adalah apa? Iman. Iman itu milik Allah. Makanya iman itu pemberian Allah. Wah. Lihat, baca. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Itu yang menguatkan. Dan meneguhkan. Di sini digunakan kata strengthen. Di Efesus 3 ayat 16 itu tetap digunakan kata kratayo. Di mana roh Tuhan? Jadi seharusnya dengan tegas. Ini menjadi gaya hidupnya saudara. Kalau saudara adalah bagian daripada gerejanya. Saudara berkata apa? Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Mengapa ini penting buat saudara? Saya ulangi, mengapa ini penting buat saudara? Karena kebanyakan orang. Dia berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Bagi dia adalah berkat di mana Tuhan menyelesaikan masalah. Bagi dia itu adalah indah. Mujizat-mujizat itu. Karena Tuhan yang melakukannya. Ya jelas saudara. Kalau Tuhan melakukannya, dia jelas tidak akan ada masalah lagi. Tetapi, dari sudut pandang Tuhan. Kapan kau sebagai anakku? Dan sekarang kau telah memiliki status baru, kekasihku.
engkau bisa merupakan insan yang kuat menurut pandanganku. Kapan kau? Kau selalu lemah. Apa-apa aku yang kerjakan. Apa-apa Allah yang kerjakan. Ini penting. Dasar ini. Apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh apa? Oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh iman. Wow, mari kita lihat nih hebatnya iman ini. Ini dampak daripada minta dikuatkan dengan penganan kismis nih. Mari kita lihat iman. Roh memberikan, menguatkan saudara, membuat saudara tetap teguh. Mari kita lihat sama-sama di Ibrani pasal 11. Mulai dari ayat 1, tidak perlu membaca semuanya. Saudara membaca beberapa ayat saja yang saudara bisa pahami. Ini menunjukkan bahwa luar biasa ini memiliki iman. Sehingga engkau tetap dikuatkan batin saudara. Ya. Mari kita baca mulai dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mulai dari ayat yang kita akan lihat ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ini udah jelas. Kita orang asing di dunia. Wanita Sunam ini merasa asing karena dia ada bukan di desanya. Bersama dengan sang kekasih gembalanya. Dia tuh hanya seperti pendatang, tamu di lingkungan orang-orang istana dalam perkemahannya Salomo. Kita lihat lagi. Ayat yang kita baca mulai ayat yang kita mulai baca dari ayat yang ke-35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Padahal pembebasan itu kan berkat. Kok mau sih disiksa? Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Wih, kok ada orang seteguh itu ya? Kok ada orang sekuat itu ya? Karena apa itu? Karena iman. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh. Lebih bagus ditembak, langsung mati. Ini mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Mereka bisa kok bertahan seperti itu. Dunia ini tidak layak. Dunia ini tidak menservis mereka, melayani mereka. Bagi mereka, mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan. Dalam gua-gua dan celah-celah gunung.
Mereka ini orang-orang nggak punya pelayanan. Bahkan nggak bisa berjemaat di mana saja. Apa sih yang mereka punya? Kok mereka bisa bertahan kuat seperti itu? Kayaknya nggak ada berkat tuh. Nggak ada tuh mereka terima berkat. Justru kemiskinan terus. Penderitaan. Tapi mereka punya iman. Lihat ayat 39 menjelaskan semuanya itu. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian, informasi, ketegasan, kejelasan. Sudah kalian terima itu. Suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaannya. Kok ada orang yang bisa berdiri teguh seperti ini? Karena dia makan penganan kismis. Oh, kok bisa? Kok bisa? Dia makan penganan kismis. Dia menjadi kuat. Ya, rohnya kuat. Rohnya kuat. Saudara bisa mengerti sekarang. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis. Dalam menghadapi situasi peperangan ini. Pencobaan ini. Kenapa si gadis ini tidak berkata, datanglah kekasihku, ngomonglah kepada Raja Salomo nih. Sehingga beres masalahnya. Tidak. Dia meminta supaya dia bisa mengatasi sendiri. Karena cintanya kepada si sang gembala. Cintanya kepada sang gembala itu. Dia ingin menunjukkan bahwa cintanya itu benar. Punya berkualitas. Kepada sang gembala kekasihnya itu. Dengan tetap berdiri setia. Semua godaan ini. Harusnya memuaskan. Sang gembala kekasihnya itu. Karena dia mendapati. Si gadis Sunam ini. Dalam semua pencobaan itu. Itu tetap teguh. Saya katakan tetap teguh. Tetap setia. Saya sudah bagikan pada saudara. Kata setia, kesetiaan. Dan kata iman. Digunakan kata bahasa Yunani yang sama. Pistis. Di dalam bahasa Inggris kesetiaan atau setia itu. Digunakan kata faithful. Artinya kepenuhan iman. Jadi kepenuhan iman itu menunjukkan akan memberikan kepada saudara suatu keteguhan. Suatu kekuatan. Sehingga saudara tetap berdiri teguh. Gara-gara atau disebabkan oleh kue kismis. Tapi ini bukan kue kismis secara fisik. Tapi ini adalah secara spiritual. Jadi Allah perlu menggeser, mengubah cara berpikirmu. Kerinduan saudara. Saya katakan kerinduan saudara. Selama ini yang salah. Supaya masalah itu supaya pencobaan. Geser. Allah menyelesaikannya. Buat diriku. Itu yang mengakibatkan engkau tidak akan pernah menjadi dewasa rohani. Kalau Tuhan ingin membuat engkau dewasa rohani. Tujuannya adalah hanya orang dewasa bisa menjadi kekasihnya Tuhan. Hanya orang dewasa bisa menikah. Roma 9 ayat 25 mengatakan, yang bukan umat akan kujadikan umatku. Dan yang bukan kekasih akan kujadikan kekasihku.
Berarti Allah bertanggung jawab untuk menguatkan hidup saudara. Akhirnya kita harus kuat di dalam Tuhan. Artinya sebagai kekasih Tuhan, kita akan menerima kekuatan-kekuatan di dalam batin kita. Membuat kita teguh berdiri. Tidak tergoda. Tetap setia. Dalam cinta kita kepada Tuhan. Dan cinta Tuhan kepada kita. Sebagai mempelai wanitanya. Amin. Makasih Tuhan. Pemahaman yang kau singkapkan buat kami. Terima kasih. Kami butuh penganan kismis. Dalam situasi peperangan. Bukan Allah yang berperang buat kami. Tapi kami membutuhkan penganan kismis. Sebagai gereja yang diharapkan oleh Tuhan. Yang membuktikan kami di dalam pencobaan itu. Tetap setia. Cinta kami tetap setia. Tetap teguh kepada Engkau saja. Karena kami mencintai Engkau. Oleh karena kepribadianmu. Pesona hidupmu. Itu yang sangat menantang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Untuk pemahaman. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk uraian dan tuntunan. Biarkanlah ini semua menjadi rema. Menjadi firman yang bersuara dalam diri kami. Dari sang firman logos itu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.